Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Bu, sehat selalu. Baik Bu. Anak-anak, meskipun pembelajarannya masih daring, anak-anak harus tetap semangat ya. Kalau kalian semangat, pasti semuanya akan menjadi lebih mudah. Coba salah satu silahkan disemangati teman-temannya. Kelas 6A, yes is the best. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba yang tadi menjawab salam Bu Ani lebih dulu, silahkan dipimpin doa teman-temannya. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan agar dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan, usaha apa saja sih yang ada di sekitar kalian? Lalu bagaimana usaha tersebut memberi manfaat untuk kamu dan orang-orang di sekitarmu? Sepatu Bu, memberikan lapangan pekerjaan bagi orang di sekitarnya. Warung makan Bu, bermanfaat bagi orang di sekitar untuk mencari makan. Dan tukang cetak undangan, melayani undangan pernikahan. Tukang sablon Bu, melayani kebutuhan masyarakat. Poster Bu, bermanfaat bagi semua orang. Nah, anak-anak, mengapa Bu Anita ditanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak bisa langsung masuk ke link Google Site yang sudah Bu Ani kirimkan di grup WA ini ya. Anak-anak, berdasarkan gambar yang sudah kalian amati tadi, silakan kalian membuat satu pertanyaan tentang gambar tersebut. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha fotokopi? Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara pasti bekerja sama dengan negara yang lain. Salah satunya adalah kerjasama negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, tukang cukur atau tukang pangkas rambut. Dalam menjalankan usahanya, sumber daya manusianya, kursi dan meja mungkin berasal dari dalam negeri. Tetapi mesin cukur dan peralatan yang lain bisa berasal dari luar negeri. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri itu disebut mengekspor. Sekarang kita baca teks berikut ini bersama-sama. Sesuai dengan tema kita hari ini, Ibu meminta kalian memakai baju batik. Nah, anak-anak, apakah kalian bangga mengenakan baju batik? Ya, saya bangga menggunakan batik. Bangga Bu. Mengapa kalian bangga menggunakan baju batik, anak-anak? Karena batik adalah warisan negara Indonesia Bu. Batik merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Tugas kalian ke hari ini adalah mencari informasi dari internet ya, dari berbagai sumber komoditas ekspor yang lain selain batik ya, ke 5 negara tujuan dan komoditas impor dari 5 negara ASEAN tersebut. Anak-anak, kemarin Ibu sudah meminta kalian menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan tentang sifat kemagnetan benda. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD ya, anak-anak.
sukses, pasti perusahaannya berkembang dan mereka membutuhkan karyawan. Nah, karyawan-karyawan yang melamar pekerjaan itu biasanya membawa surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Nah, anak-anak, kalian tahu apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Daftar riwayat hidup Siapa yang bisa jawab? yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang, kualifikasi lainnya. Iya, betul. Apakah daftar riwayat hidup seseorang itu sama atau beda ya? Beda ya. Kalau anak kembar sama nggak? Tetap beda ya. Tetap beda. Meskipun tempat tanggal lahirnya sama, tapi bakatnya pasti berbeda. Jadi, daftar riwayat hidup itu datanya harus yang sebenar-benarnya. Apa saja yang harus dituliskan dalam daftar riwayat hidup? Nama, umur ya, tempat tanggal lahir. Apalagi? Lahir, Terus? Alamat, nomor telepon ya. Itu termasuk identitas diri. Selain identitas diri, apalagi Galang, Alvino? Yang harus dituliskan? Pendidikan. Apalagi Galang? Pendidikan terakhir. Apalagi? Kecakapan. Kecakapan atau keterampilan yang dimiliki. Kalian sudah mengetahui komponen-komponen apa saja yang harus dituliskan dalam daftar riwayat hidup? Sekarang kalian buat daftar riwayat hidup kalian sesuai dengan komponen-komponen tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah 1. Indonesia memiliki peranan sebagai pelaku ekspor impor di ASEAN. 2. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. 3. Daftar riwayat hidup berisi tentang data diri seseorang. Komponennya meliputi identitas diri, kecakapan, kursus yang pernah diikuti, dan keterampilan. Terima kasih Rakel sudah dibantu menyimpulkan. Betul anak-anak yang disampaikan oleh Rakel bahwa negara Indonesia itu selain berperan sebagai pelopor pendirinya AFTA juga berperan sebagai pelaku ekspor impor di lingkup ASEAN. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Rakel bahwa benda berdasarkan sifat kemagnetannya dibedakan menjadi 2, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian yang ketiga, daftar riwayat hidup adalah lembaran isian tentang data seseorang, di mana antar orang yang satu dan yang lain itu daftar riwayat hidupnya tidak mungkin sama. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, silahkan kalian pelajari lagi bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Google Sheet ya anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian pelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Demikian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Bu Ani berpesan, tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan rajin bantu orang tua ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.